Bab 1188 Maksud api tingkat 1. Api, kilat, dan cahaya keemasan melintas di puncak gunung. Itu sangat ganas. Sosok duduk bisa terlihat samar-samar di tengah pemandangan ini. Banyak item multiwarna melayang di depannya. Bahkan dewa sejati peringkat 4 ingin harta karun ini mengambang di depan Zhao Feng. Pemandangan ganas itu disebabkan oleh Zhao Feng menggunakan mereka untuk berkultivasi. Kekuatan keseluruhan Zhao Feng meningkat secara dramatis dari sejumlah besar sumber daya. Api seperti kaca keemasan merah menyala di seluruh tubuh Zhao Feng. Tubuh seperti kaca merah tua Zhao Feng melepaskan api berwarna darah yang membakar. 30 ekor di depan Zhao Feng dengan cepat bergabung menjadi nyala api Zhao Feng. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan di dalam bulu ekor ini memasuki tubuh dan darahnya. Gelombang kuat dari kekuatan garis keturunan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Zhao Feng dan menyebabkan garis darah setan darah kuno matahari mendidih. Garis keturunannya bentrok dengan garis keturunan kuno yang baru saja masuk. Reaksi yang sangat besar. Hati Zhao Feng bergetar. Di masa lalu, garis keturunan Dewa Darah kuno matahari hanya melepaskan gelombang panas saat menyempurnakan garis keturunan kuno lainnya. Alasan mengapa reaksinya kali ini begitu kuat mungkin karena ada terlalu banyak kesamaan antara garis keturunan Phoenix Style Bird dan garis keturunan Ancient Blood Devil Sun, atau mungkin garis keturunan ras Phoenix Style Bird terlalu kuat. Apa yang perlu dilakukan Zhao Feng adalah mengontrol garis keturunan Dewa Darah kuno matahari dan melahap kekuatan garis keturunan dari garis keturunan burung ekor Phoenix. Api di sekitar Zhao Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah dia akan dilahirkan kembali. Dia seperti penguasa iblis yang menyala-nyala. Akhirnya, garis keturunan Dewa Darah kuno matahari dalam tubuh Zhao Feng benar-benar melahap garis keturunan burung ekor Phoenix. Garis darah di dalam tubuh Zhao Feng seperti air mendidih, dan itu mulai naik. Api di sekitar tubuh Zhao Feng terbakar dengan hiruk-pikuk. Mereka berwarna merah darah, dan gelombang aura garis darah lebih kuat dan lebih panas dari sebelumnya. Gambar samar burung ekor Phoenix bisa dilihat di belakang punggung Zhao Feng yang menyala-nyala. Hewan-hewan purba di dekatnya tiba-tiba merasakan garis keturunan mereka mulai mendidih, dan mereka langsung dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Sepertinya garis keturunan Blood Devil Sunku telah mengalami evolusi, Zhao Feng berkata dengan nada ringan dengan kegembiraan. Dia tidak tahu peringkat 10.000 ras kuno apa yang bisa dia bandingkan dengan sekarang. Aku akan mengujinya. Zhao Feng berdiri. Dia mengeluarkan aura mendominasi dan liar. Api merah yang kacau tiba-tiba mengelilingi tangan Zhao Feng setelah dia mengedarkan garis darah setan darah kuno. Zhao Feng meninju. Cahaya kepalan tangan merah menyala seperti bola api dan menerangi langit di dekatnya. Kekuatan apa? Apinya menjadi lebih kuat? Petik 2. Zhao Feng merasakan api unggun raksasa di depannya. Bola api raksasa ini terus membara di udara, seolah takkan pernah hilang. Zhao Feng merasakan sedikit gangguan dan memindahkan niatnya. Bola api itu langsung meledak dan berubah menjadi lautan api, tapi tidak padam. Perasaan ini, mungkinkah Intent of Fire saya telah mencapai level 1? Zhao Feng merasa bahwa niatnya dapat mengendalikan api yang telah dilepaskannya. Dia bisa menyerap surga bumi Yuan Qi di udara dan mengubahnya menjadi kekuatan api untuk digunakan sendiri. Aku tidak berpikir bahwa perpaduan garis keturunan burung ekor Phoenix dan garis keturunan darah iblis darah kuno akan memungkinkan pemahaman saya tentang maksud api untuk mencapai tingkat 1. Senyuman terbentuk di wajah Zhao Feng. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan pertempuran Hawking, yang Intent of Water-nya hampir mencapai level 1. Pada saat ini, niat api Zhao Feng benar-benar tingkat 1, jadi itu bahkan lebih kuat dari yang dimiliki Hawking. Setelah memperkuat garis keturunannya, Zhao Feng mulai fokus pada teknik 5 elemen angin petir. Meskipun peningkatan kultivasi tidak akan banyak meningkatkan kekuatan tempur Zhao Feng, kultivasinya terlalu rendah dan akan mulai membatasi pertumbuhan kekuatan bertarungnya. Suara mendesing, tanduk raksasa emas menyala, bunga berwarna darah, dan buah bersisik emas muncul di depan Zhao Feng. Ini adalah sumber kultivasi Dao logam yang paling berharga milik Zhao Feng.
Dia sudah menggandakan beberapa sebelumnya dan sekarang dapat menggunakannya dengan bebas. Efek dari 3 sumber daya disedot oleh Zhao Feng dan mengalir melalui tubuh dan anggota tubuhnya menuju pusaran kekuatan suci. Pusaran air kekuatan suci Zhao Feng seperti tablet melingkar 5 warna yang berputar perlahan. Ketika khasiat obat memasuki bagian berwarna keemasan dari tablet, mereka dengan cepat disaring dan diserap. Metal of Wind Lightning Secret Power di area emas tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang cerah. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan kekuatan petir angin ditembakkan ke segala arah dari tubuh Zhao Feng. Dasar saya dari Metal of Wind Lightning sangat kokoh. Saya akan mampu menerobos ke tahap puncak setelah mengolahnya lebih lama lagi. Zhao Feng bergumam. Metal of Wind Lightning miliknya hampir mencapai tahap puncak. Zhao Feng terus berkultivasi dan hanya berhenti ketika dia benar-benar menyerap khasiat obat 3 hari kemudian. Seperti yang diharapkan dari harta karun elemen logam, Metal of Wind Lightning milikku telah terkonsolidasi sepenuhnya dan menjadi lebih kuat. Zhao Feng terkejut, tapi dia tersenyum lebar. Dengan kecepatannya saat ini, Metal of Wind Lightning miliknya akan segera dapat mencapai kekuatan maksimum. Pada titik waktu itu, Metal of Wind Lightning miliknya akan sebanding dengan kekuatan ilahi, dan dia bisa dianggap sebagai demigod. Sekarang Intent of Fire-nya telah mencapai level 1, Zhao Feng menantikan kekuatan Lightning Fire Obliteration jika itu bergabung dengan kekuatan maksimum Metal of Wind Lightning. Garis cahaya hitam yang mengeluarkan aura kematian mendekati Zhao Feng. Orang ini adalah Zhao Wang, dia datang setiap beberapa hari sekali sehingga Zhao Feng dapat membantu menekan tongkat hitam itu dan membiarkannya menyerap udara kematiannya dan memahami maksud kematian darinya. Zhao Wang tidak terburu-buru menerobos untuk menjadi demigod, tetapi pemahamannya tentang kematian telah menjadi lebih kuat, dan penguasaan mata kematiannya lebih baik. Dia tidak perlu berkultivasi sebanyak Zhao Feng. Yang perlu diperhatikan Zhao Wang hanyalah Intent of Death dan The Eye of Death. Namun, dia sama dengan Zhao Feng dalam hal tertentu, kekuatan sebenarnya melebihi kultivasinya, dan dia bisa membunuh musuh dengan kultivasi yang lebih tinggi. Dia tidak akan kesulitan bertarung melawan Dewa Sejati peringkat 1. Pusaran air muncul di udara, dan tongkat hitam itu melayang keluar. Suara mendesing. Reaksi pertama staf kulit hitam ketika muncul adalah melawan. Dari sudut pandangnya, jika berada di puncaknya, hanya satu gumpalan kekuatan kematiannya yang bisa membunuh 2 orang di depannya, jadi dia tidak mau tunduk pada Zhao Feng dan Zhao Wang. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengumpulkan kekuatan petir kesengsaraan dewa dan melepaskannya tanpa mengatakan apapun. Staf hitam menjadi sedikit lebih patuh setelah pemboman God Tribulation Lightning. Zhao Wang kemudian mengedarkan Eye of Death dan dengan tenang menyerap udara kematian. Beberapa jam kemudian, udara kematian yang berasal dari tubuh Zhao Wang menjadi semakin kuat, dan aura kematian tidak berpengaruh padanya. Mata kematian Zhao Wang tiba-tiba mulai berputar lebih cepat, dan lapisan kabut hitam kematian perlahan muncul di sekitarnya. Tidak buruk, senjata kematian ilahi ini tidak sederhana. Itu bahkan membantu niat kematian Zhao Wang mencapai tingkat 1. Zhao Feng sangat puas. Risiko yang diambil untuk mendapatkan senjata ilahi ini sepadan. Kedua klon Zhao Feng sama-sama memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Jika ketiganya bertarung bersama, mereka akan memiliki kerja tim yang sempurna, dan mereka bahkan mungkin bisa mengalahkan Dewa Sejati tingkat 3 dalam pertarungan langsung. Suara mendesing. Zhao Wang pergi setelah setengah hari pemahaman untuk berkultivasi sendiri. Zhao Feng mengembalikan tongkat hitam itu ke dimensi mata dewanya. Bahkan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi ingin memahami Intent of Death dan menggunakan senjata divine ini karena itu sangat kuat. Dengan kemampuan pemahamannya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memahami Intent of Death. Namun, Intent of Death adalah intent ofensif, dan Zhao Feng sudah memiliki Intent of Fire, Lightning, dan Metal untuk menyerang. Selain itu, Zhao Wang memiliki mata kematian, jadi tongkat hitam ini lebih cocok untuknya. Itu benar, ada juga batu penyegel dewa. Ketika menyebutkan tongkat hitam, itu membuat Zhao Feng mengingat batu penyegel dewa yang menekannya. Zhao Feng keluar dari Misty Spatial World dan mengambil pecahan batu penyegel dewa. Kekuatan penyegelan tak terlihat menyebar. Maksud atau kekuatan apapun dibatasi dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Sungguh menyia-nyiakan harta karun. Zhao Feng dengan samar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Menurut ras bersenjata emas, batu penyegel dewa adalah harta yang mewakili ras penyegel dewa, yang menempati peringkat ke-14 di antara 10.000 ras kuno. Batu penyegel dewa ini bahkan bisa menyegel tongkat hitam yang menakutkan. Jika Zhao Feng bisa menggunakannya untuk bertempur, lawan tidak akan bisa menggunakan kekuatan sama sekali dan hanya akan dibantai olehnya. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng sangat tidak mau menyerah. Pasti ada sesuatu yang berharga di batu penyegel dewa. Meskipun batu penyegel dewa rusak, kekuatan penyegelan masih ada. Saya tidak bisa menggunakannya. Lagi pula, aku bukan dari Dewa Siling Rache, gumam Zhao Feng. Jika dia berasal dari God Siling Rache, dia mungkin bisa merombak batu penyegel dewa ini kembali menjadi satu bagian lagi. Mungkin jika Zhao Feng memahami Intent of Sealing, dia bisa menggunakannya. Selain itu, dia juga bisa menggunakan potongan batu penyegel dewa yang rusak ini untuk membuat susunan penyegelan, tetapi Zhao Feng tidak akan berani mengungkapkan harta karun seperti itu dengan mudah. Itu artinya aku harus memahami maksud dari penyegelan. Zhao Feng merasa sedikit tidak berdaya, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan. Dia telah melihat kekuatan batu segel dewa sebelumnya. Batu segel dewa ini bahkan bisa menghentikan musuh untuk berteleportasi atau bergerak di luar angkasa. Zhao Feng mengambil 2 potong batu penyegel dewa dan duduk saat dia memasukkan kesadarannya ke batu penyegel dewa. Kekuatan penyegelan begitu dalam. Zhao Feng merasakan kekuatan segel. Itu sangat berbeda dari 5 elemen atau Dao of Wind Lightning. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya untuk meningkatkan kecepatan reaksi dan kemampuan pemahamannya. Pada saat yang sama, mata emasnya mulai menganalisis struktur batu segel dewa. Dengan bantuan 2 bagian itu, Zhao Feng segera dapat bergabung ke dunia penyegelan, dan dia menangkap gumpalan Intent of Sealing. Bab 1189 Mata Dewa Ruang Waktu. Saat berkultivasi, Zhao Feng sesekali berkomunikasi dengan Zhao Wan untuk mendapatkan laporan intelijen. Saat ini, peta alam mimpi kuno di benak Zhao Feng sangat besar. Ini adalah produk yang diciptakan dari usaha bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari banyak faksi di alam Dewa Desolate kuno. Pada hari ini, Zhao Feng mengetahui bahwa, selain faksi dari zona Gulong, beberapa faksi dari zona Tianyun juga telah memasuki dimensi rahasia kuno liar. Jumlah orang di sini secara bertahap meningkat. Untuk dimensi rahasia kuno liar yang hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun untuk dibuka sebelumnya mungkin karena aku. Zhao Feng sangat yakin bahwa dialah alasannya. Namun, jika dimensi rahasia bisa dibuka lebih awal, mungkin juga bisa ditutup lebih awal, dan poin penting ini mungkin juga bergantung pada Zhao Feng. Pada saat ini, sebagian besar ahli luar beroperasi di perimeter, tetapi karena lebih banyak orang datang, kekuatan bertarung kelompok mereka akan meningkat, dan mereka akan menjelajah lebih dalam ke wilayah tersebut untuk mencari kekayaan yang lebih besar. Mayoritas faksi ini adalah faksi bintang 5. Akan sangat sulit bagi Zhao Feng untuk menyakiti siapapun bahkan jika dia berhasil membaur dengan salah satu kelompok mereka, dan keadaan akan menjadi sangat buruk baginya jika dia ditemukan. Setelah memahami ini, Zhao Feng memutuskan untuk terus berkultivasi, terutama berfokus pada teknik 5 elemen angin petir dan memahami batu penyegel dewa. Zhao Feng saat ini dapat menggunakan sepotong kecil kekuatan penyegelan. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangannya, mencetak tulisan transparan di udara. Seekor burung Yao kuno yang secara kebetulan terbang melalui area ini tiba-tiba jatuh dari langit. Burung Yao ketakutan karena akalnya. Meskipun itu seekor burung, entah bagaimana ia tidak bisa terbang secara tiba-tiba. Untungnya, setelah terjatuh sebentar, dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang dan buru-buru melarikan diri dari daerah aneh ini. Suatu hari, Zhao Wan mengirim Zhao Feng informasi baru, salah satunya tentang Tanah Suci Pemakan Surga. Tanah Suci Alam Dewa, Tanah Suci Pemakan Surga. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mendengar istilah Tanah Suci Alam Dewa. Zhao Feng segera memanggil naga ular penghancuran hitam. Little Black, apa itu Tanah Suci Alam Dewa? Zhao Feng langsung bertanya. Naga ular penghancuran hitam hampir pasti tahu jawabannya. Haha, Tuan, kamu pasti percaya bahwa faksi terkuat di alam Dewa Desolate kuno adalah faksi bintang 5 kan? Naga ular penghancuran hitam tersenyum puas. Apakah bukan ini masalahnya? Zhao Feng tercengang. Dalam pikirannya, dia sudah mengambil konsep bahwa faksi bintang 5 adalah yang terkuat dari semuanya. Zona Gulong memiliki 3 faksi bintang 5, 10 faksi bintang 4 bintang 4,
Bahkan lebih banyak faksi bintang 4,5, dan faksi bintang 4 yang tak terhitung banyaknya. Tapi dewa yang mengatur semua faksi ini adalah Dewa Tanah Suci Alam dari zona Gulong, tanah suci yang memakan surga. Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan ekspresi rasa hormat dan kerinduan. Dalam pikirannya, Tanah Suci Alam Dewa adalah dewa dunia dan tidak bisa ditentang. Tanah suci pemakan surga di zona Gulong didirikan oleh ras pemakan surga. Naga ular penghancuran hitam melanjutkan, ras pemakan surga, peringkat 17 di antara 10.000 ras kuno. Informasi tentang ras devouring surga muncul di benak Zhao Feng. Apakah ras spiritual juga memiliki tanah suci alam dewa? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya. Deskripsi Black Destruction Serpent Dragon membuat Zhao Feng berpikir bahwa tanah suci alam dewa adalah keberadaan terkuat di alam dewa kuno yang sunyi. Karena ras spiritual menduduki peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno, apakah itu juga memiliki tanah suci alam dewa? Jika itu masalahnya, bagaimana Zhao Feng menemukan Zhao Yufei? Tanah suci alam dewa sangat besar, keberadaan tertinggi yang menguasai seluruh zona. Hanya karena garis keturunan seseorang kuat tidak otomatis berarti dia kuat. Berdasarkan apa yang saya ingat, ras spiritual tidak memiliki tanah suci alam dewa. Naga ular penghancuran hitam berpikir sejenak sebelum menjawab. Zhao Feng mengangguk, mengakui kata-kata Black Destruction Serpent Dragon. Garis keturunan yang kuat tidak selalu diterjemahkan ke dalam tingkat kekuatan yang sesuai. Garis keturunan bisa memberikan dasar yang baik, tapi tidak bisa menentukan masa depan seseorang. Zhao Feng bahkan tidak bisa menghitung semua ahli yang telah dia kalahkan yang memiliki garis keturunan yang lebih baik daripada dia. Tanam saja di sini. Anda dapat mengambil sumber daya, tetapi jangan menghancurkannya sepenuhnya. Zhao Feng memperingatkan. Garis keturunan Black Destruction Serpent Dragon menyebabkannya memiliki kesukaan untuk menghancurkan segalanya dan mendapatkan kekuatan dari kehancuran ini. Alam mimpi kuno adalah tempat yang sangat bagus dengan sumber daya yang begitu indah, jadi bagaimana dia bisa membiarkan naga ular penghancuran hitam menghancurkannya? Terima kasih banyak, Guru. Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tidak tahu bagaimana Zhao Feng bisa memasuki dimensi rahasia kuno yang liar, dan jika Zhao Feng tidak mau mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. Suara mendesing. Tubuh Black Destruction Serpent Dragon lenyap. Zhao Feng akhirnya mengizinkannya untuk bergerak bebas, dan dalam dimensi rahasia yang penuh dengan keberuntungan. Akan aneh jika Black Destruction Serpent Dragon tidak memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini. Setelah naga ular penghancuran hitam menghilang, Zhao Feng memanggil Zhao Wang. Aku akan mulai membuat klon jiwa ketiga. Jaga aku di sini, Zhao Feng memerintahkan. Dia sudah lama selesai mengolah tingkat ketiga dari teknik membelah jiwa. Dalam periode waktu ini, dia telah memadatkan niat jiwanya, membawanya ke tingkat puncak dewa sejati peringkat 1, sebelum memutuskan untuk membaginya lagi. Dalam dimensi mata dewa, ia masih memiliki mata samsara, tetapi mata ini hanya mengontrol samsara kehidupan dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Tetapi meskipun demikian, samsara kehidupan sangat penting bagi Zhao Feng. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan tempur yang kuat dari naga ular penghancuran hitam, Zhao Wan, dan Zhao Wang di bawah komandonya, jadi memiliki satu kekuatan tempur yang lebih kuat tidak akan terlalu mempengaruhinya. Namun, penggunaan mata samsara kehidupan persis seperti yang dia inginkan. Berdasarkan apa yang dipahami Zhao Feng, samsara kehidupan memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk merasakan apakah orang-orang tertentu telah bereinkarnasi atau tidak, dan yang kedua untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang hancur, pada dasarnya untuk membangkitkan mereka. Bahkan jiwa yang hancur bisa dihidupkan kembali. Mata Zhao Feng bersinar karena kegembiraan. Kemampuan yang menakutkan ini adalah penggunaan sebenarnya dari mata samsara kehidupan. Jika salah satu klon Zhao Feng dapat memahami kemampuan ini, maka jika Zhao Feng terbunuh di masa depan, klon tersebut dapat membangkitkannya kembali. Namun, prasyaratnya adalah klon dengan mata samsara harus cukup kuat. Ini karena jiwa Zhao Feng istimewa, itu adalah tubuh jiwa petir dengan mata spiritual dewa tertanam di dalamnya. Zhao Feng menggunakan Earth Escape dan melakukan perjalanan jauh di bawah tanah, di mana dia mulai menggunakan tingkat ketiga dari teknik membelah jiwa untuk membelah jiwanya. Setelah memisahkan jiwanya 2 kali, Zhao Feng memiliki banyak pengalaman dan telah mengembangkan ketahanan terhadap rasa sakit itu. 10 hari kemudian, Zhao Feng menyelesaikan pemisahan jiwa.
Zhao Feng kemudian mengikuti metode yang dia gunakan dengan Zhao Wan, menciptakan klon ketiga tubuh kelas yang sangat tinggi menggunakan sejumlah besar sumber daya kuno yang berharga dan darah kuno. Aku memberikan mata samsara untukmu. Gabungkan dengan itu, Zhao Feng memberikan mata samsara dan teknik pemurnian mata jiwa ke klon ketiga. Klon ketiga saat ini terlalu lemah untuk digunakan, jadi Zhao Feng membiarkannya tetap di sini dan berkultivasi untuk menaikkan levelnya. Zhao Feng menggunakan Earth Escape untuk menggali dari tanah. Zhao Wan mengirimi saya berita lagi. Saat Zhao Feng merasakan informasi di benaknya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Informasi yang dikirim Zhao Wan kali ini mengatakan bahwa, selain kekuatan zona Gulong dan zona Tianyun, faksi dari zona utama lain dari alam Dewa Desolet kuno telah memasuki dimensi rahasia kuno liar. Zona ini disebut zona Yangling, dan letaknya sangat jauh dari zona Gulong. Faksi dari zona Yangling hanya dapat memasuki dimensi rahasia kuno liar karena tanah suci alam dewa. Dari apa yang dikatakan para ahli zona Yangling, itu adalah dewa tertinggi dari zona Yangling, Dewa Ruang Waktu. Dia telah menggunakan mata Dewa Ruang Waktu untuk melawan hukum alam dan menghubungkan faksi zona Yangling ke dimensi rahasia kuno liar. Mata Dewa Ruang Waktu, ini adalah pertama kalinya sejak dia tiba di alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Feng telah mendengar desas-desus tentang 8 mata Dewa Agung. Dari 18 zona di alam Dewa Desolet kuno, hanya zona Gulong dan zona Tianyun yang berdekatan yang dapat terhubung ke dimensi rahasia kuno liar, tetapi Dewa Ruang Waktu menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk secara paksa menghubungkan zona Yangling ke Wild Ancient. Dimensi rahasia, ini adalah seseorang yang benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Ruang Waktu. Kemampuan ilahi semacam ini hanya bisa dicapai melalui mata ruang waktu. Zhao Feng merasa tidak mungkin untuk tenang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mata Dewa Ruang Waktu akan begitu kuat. Jika ini masalahnya, 7 mata dewa lainnya juga tidak akan normal. Tam-tam, tam-tam, mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai berdetak, memancarkan kegembiraan dan keinginan yang tak terlukiskan untuk berperang. Akan datang suatu hari ketika aku akan melihat sendiri 8 mata Dewa Agung. Mata Zhao Feng berbinar. Zhao Feng datang ke puncak gunung tempat dia mengasingkan diri, dan dia mengambil beberapa materi jiwa untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh pemisahan jiwanya. Pada levelnya saat ini, Zhao Feng dapat meminimalkan seberapa banyak jiwanya dilemahkan oleh perpecahan, tetapi dia tidak dapat mencegah semua kerusakan. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhao Feng benar-benar menyembuhkan jiwanya. Pada saat ini, Zhao Wan mengiriminya pesan penting lainnya, yang membuat Zhao Feng berdiri dan gemetar. Awalnya aku berencana untuk menunggu sampai aku menjadi demigod sebelum pindah, tapi sekarang sepertinya aku harus pergi dulu dan menerobos nanti. Mata Zhao Feng berubah suram, sedikit mendesak di kedalaman mereka. Dengan begitu banyak sumber daya berharga yang dimilikinya, Zhao Feng dapat dengan sangat lancar mengolah Metal of Wind Lightning. Ditambah dengan fakta bahwa fondasinya sangat stabil, Zhao Feng dapat menembus ke dalam kondisi yang sempurna. Black Destruction Serpent Dragon, aku akan mengirimkanmu peta dan lokasi target. Pergi ke sana dan tunggu aku. Zhao Feng segera mengirim pesan ke naga ular penghancuran hitam melalui segel hati gelap. Dalam seberkas cahaya gelap, Zhao Wang tiba di sisi Zhao Feng. Karena Zhao Wang telah mencapai inten kematian tingkat 1, kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Dia sekarang berada di level demigod dan akan terbukti berguna. Zhao Wang, ayo pergi. Zhao Feng menempatkan Zhao Wang dan gerombolan binatang purba miliknya ke dalam Misty Spatial World dan menghilang dalam aliran cahaya keemasan yang redup. Setelah pergi kurang dari sebulan, Zhao Feng sekali lagi tiba di hutan Phoenix, di mana beberapa kekuatan kecil masih mencoba mencari harta karun dari sarang burung Phoenix. Hanya butuh beberapa saat lagi bagi Zhao Feng untuk melihat hutan kematian. Hutan kematian bukan lagi hutan yang sama, karena kabut hitam kematian dan energi penyegelan telah memudar, hanya menyisakan pepohonan yang gundul dan layu. Tapi masih ada beberapa orang di dalam, mencari harta karun. Bagaimanapun, ahli yang tak terhitung jumlahnya pernah memasuki tempat ini dan mati di sana. Zhao Feng tidak terlalu memedulikan hal ini dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Zhao Feng berhenti di tengah udara, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di bawah, sekelompok orang menuju ke suatu arah, dan seseorang dalam kelompok ini juga telah berhenti, seperti Zhao Feng. Orang ini adalah Si Feng, tetapi dia tidak lagi memiliki wajah mulia yang bisa mengabaikan semua hal.
Itu adalah wajah syok yang saat ini menatap tak percaya pada Zhao Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Zhao Feng muncul di dimensi rahasia kuno yang liar? Si Feng telah mengikuti perlombaan giok emas melalui tuannya, penguasa Pulau Bulu Langit, dan untungnya berhasil mendapatkan tempat masuk. Tapi Zhao Feng bukanlah siapa-siapa, seseorang yang didukung oleh ras domba emas api berkobar yang lemah. Bagaimana dia juga bisa muncul di dimensi rahasia kuno yang liar? Sejak kita bertemu di sini, maka biarlah hari ini menjadi hari kematianmu. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Membunuh si Feng bukan semata-mata karena dia adalah murid Tuan Pulau Bulu Langit. Lebih penting lagi, si Feng mengenali Zhao Feng, dan jika dia memberitahu penguasa Pulau Bulu Langit tentang apa yang dilihatnya di sini, penguasa Pulau Bulu Langit mungkin bisa langsung menebak bahwa Zhao Feng bisa memasuki dimensi rahasia kuno liar kapanpun dia berharap. Bab 1190 Membunuh si Feng. Karena si Feng telah melihat Zhao Feng di dimensi rahasia kuno yang liar, Zhao Feng tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Setelah si Feng memberitahu penguasa Pulau Bulu Langit tentang hal ini, penguasa pulau pasti akan menebak bahwa Zhao Feng dapat memasuki dimensi rahasia kapanpun ia mau. Jika Tuan Pulau Bulu Langit mengungkapkan informasi ini kepada orang lain, keseluruhan alam dewa kuno yang sunyi akan mengejar Zhao Feng. Dengan demikian, si Feng tidak boleh membiarkan dimensi rahasia tetap hidup. Dia bahkan merasa bahwa dia perlu membunuh si Feng sekarang untuk mengakhiri kemungkinan rahasia ini keluar. Si Feng, untuk apa kau berdiri? Cepat dan pertahankan. Pria berlapis emas yang memimpin perlombaan giok emas dengan dingin memanggil. Iya, suara pria berlapis emas itu membuat si Feng gemetar, dan dia menjawab dengan insting. Dari sini, orang bisa melihat betapa si Feng menghormati dan takut pria ini. Dan seperti si Feng, banyak orang lain dalam kelompok itu yang menghormati pria berlapis baja emas itu. Bagaimanapun, orang ini adalah kebanggaan ras giok emas, harapan untuk masa depannya, Dewa Kuasi Dilin. Pada saat ini, aliran samar cahaya keemasan melesat dari cakrawala, langsung menuju ke si Feng. Apa kamu berani? Wajah si Feng meringis kaget. Zhao Feng tiba-tiba memilih untuk menyerangnya segera, dan dia bahkan bisa merasakan sedikit niat membunuh. Dia masih memikirkan bagaimana Zhao Feng bahkan muncul di sini. Apakah dia menggunakan teleportasi arai dan bergabung dengan faksi bintang 4,5? Tetapi pada saat ini, Zhao Feng datang untuk membunuhnya sendirian. Ini adalah seseorang yang tidak tahu rasa takut. Bahkan jika si Feng bukanlah tandingan Zhao Feng secara pribadi, dia adalah bagian dari kelompok ras giok emas. Tindakan Zhao Feng tidak diragukan lagi menantang perlombaan giok emas. Baik Pak, Anda siapa? Mengapa Anda menyerang Golden Jaderace saya? Kuasa God Dilin segera memanggil. Si Feng menunjukkan sedikit kebahagiaan ketika dia melihat Dewa Kuasi Dilin berseru. Meskipun Dilin tidak menyukainya, dia setidaknya menganggap si Feng sebagai bagian dari Golden Jaderace. Kuasa God Dilin bangga dan sombong, dan untuk harga dirinya sendiri dan kebanggaan dari Golden Jaderace, dia tidak akan bertindak sebagai penonton belaka. Saya punya sedikit dendam dengan orang ini. Saya menuntut hidupnya, Zhao Feng dengan dingin menjawab. Cahaya keemasan tiba-tiba mulai memancarkan panas yang membakar, seolah-olah telah berubah menjadi meteor yang berkobar. Setelah aktivasi garis keturunan darah setan darah kuno, kecepatan Zhao Feng segera melonjak. Kekuatan apa? Sungguh garis keturunan yang menakutkan. Petik 2. Ledakan kekuatan Zhao Feng sangat menakutkan si Feng sehingga wajahnya menjadi putih seperti hantu, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia ingat dengan jelas bahwa, dalam pertempuran terakhir mereka, garis keturunan Zhao Feng tidak terlalu kuat. Suara mendesing. Kecepatan Zhao Feng terlalu cepat. Si Feng hanya bisa mengandalkan Wind Intent yang dia kuasai untuk bergerak sedikit. Zhao Feng dengan cepat berada di sisi si Feng. Menggunakan tubuh petir suci dan garis keturunan darah setan darah kuno, dia dengan kejam meninju. Energi panas yang menyengat berdampak langsung pada tubuh si Feng. Dengan jeritan yang menyedihkan, tubuh si Feng hancur lebur. Zhao Feng langsung dan mematikan, memilih untuk segera melenyapkan tubuh kedagingan si Feng. Si Feng tidak mengharapkan ini, begitu pula orang-orang dari ras giok emas di sekitarnya. Nyala api merah yang menakutkan membakar area di sekitar si Feng, nyala api segera melahap sisa-sisa tubuh si Feng. Jiwa biru tua melarikan diri dari nyala api merah.
Meskipun serangan Zhao Feng sangat ganas, dan meskipun energi terbakar dari garis keturunan darah iblis darah kuno telah memberikan beberapa kerusakan pada jiwa Si Feng, itu tidak cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Feng tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari Zhao Feng. Tribulation Lightning Eye Flame. Simbol petir kesengsaraan di mata Zhao Feng berkedip, berubah menjadi bara petir kesengsaraan. Kilatan petir yang menyilaukan meledak di jiwa Si Feng. Tidak, jiwa Si Feng mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Kekuatan petir kesengsaraan mendatangkan malapetaka di jiwanya, kemanapun itu berlalu, jiwanya akan lenyap sama sekali. Pada akhirnya, jiwa Si Feng dan kekuatan petir kesengsaraan lenyap ke udara. Si Feng sudah mati. Bahkan Si Feng tidak menyangka kematiannya akan begitu mendadak, sangat sederhana. Garis keturunan darah iblis kuno dan niat api tingkat 1 tidak buruk. Zhao Feng tersenyum tipis. Zhao Feng bisa saja mengandalkan tubuh petir suci saja untuk menghancurkan Si Feng. Namun, energi ledakan dan berkobar dari garis keturunan darah iblis kuno matahari ditambahkan ke itu berarti bahwa Si Feng sama sekali tidak memiliki peluang melawan Zhao Feng. Tam-tam, semua anggota kelompok ras giok emas bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan Kuaso God Dilin, jenius terkuat dari Golden Jaderace, tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Meskipun dia juga bisa dengan mudah membunuh Si Feng, dia tidak akan pernah bisa melakukannya semudah Zhao Feng, melenyapkan tubuh dalam satu gerakan dan memadamkan jiwa dengan gerakan lain. Pria berambut emas berdiri di sana seperti dewa iblis, tiran yang tak terkendali, tubuhnya dari api seperti kaca merah menyala dengan intensitas yang membara dan membakar. Pada saat ini, semua anggota ras giok emas merasa garis keturunan mereka terbakar di hadapan pria ini. Ini berarti garis keturunan pria ini lebih kuat dari mereka. Kamu siapa? Mengapa Anda membunuh anggota ras giok emas saya? Setelah beberapa waktu, Dewa Kuasi Dilin memfokuskan matanya dan menyuarakan pertanyaannya. Pria di depannya mungkin lebih kuat, tetapi pria ini sendirian. Sementara dia memiliki 9 anggota ras giok emas bersamanya, 2 diantaranya adalah dewa sejati tingkat 3. Zhao Feng membunuh seorang anggota ras giok emas tepat di depan mereka adalah tamparan bagi dirinya dan ras giok emas. Dilin secara alami tidak akan tinggal diam. Ini tidak ada hubungannya dengan Golden Jaderace-mu. Aku punya dendam padanya, jadi aku mengambil nyawanya. Zhao Feng dengan acuh tak acuh memandang Kuaso God Dilin. Dilin, lupakan saja. Orang ini memiliki bakat luar biasa, dia mungkin murid dari suatu kekuatan besar. Selain itu, Si Feng sebenarnya bukan anggota perlombaan giok emas. Salah satu dewa sejati tingkat 3 di belakang Dilin mengiriminya pesan yang menasihatinya untuk melepaskan masalah ini. Pria berambut emas di depan mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan di depan kelompok mereka. Ini adalah bukti bahwa dia memiliki latar belakang yang menakjubkan atau masih memiliki lebih banyak kartu. Pengalaman puluhan ribu tahun dari Dewa Sejati mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika Tuan membunuh salah satu orang dari ras giok emas saya seperti ini, apakah ini tidak menunjukkan terlalu sedikit perhatian pada orang lain? Dewa Semu Dilin dengan dingin mendengus dan mengabaikan nasihat sesepuh itu. Bagaimana seseorang yang memiliki dendam pada Si Feng bisa menjadi seorang jenius dari kekuatan besar? Dan jika Zhao Feng adalah jenius dari beberapa faksi yang kuat, dia pasti memiliki banyak ahli yang melindunginya. Bagaimana mungkin dia bisa melintasi dimensi rahasia kuno yang liar sendirian? Selain itu, kultivasi Zhao Feng terlalu rendah. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Zhao Feng dengan dingin menjawab. Zhao Feng telah membunuh Si Feng dengan kecepatan secepat kilat. Jika Si Feng diizinkan untuk mengungkapkan rahasia Zhao Feng, dia akan memiliki masalah yang lebih besar di tangannya. Meskipun kelompok ini memiliki 9 orang, Zhao Feng cukup cepat sehingga tidak ada dari mereka yang bisa menangkapnya kecuali mereka menggunakan kartu truf mereka. Selama kamu menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu, aku akan memperlakukan masalah ini seperti tidak pernah terjadi. Dewa Kuasi Dilin dengan cepat menjawab. Dilin selalu menjadi kebanggaan rasnya, dipuja dan dihormati oleh semua. Tetapi Zhao Feng telah mengabaikan seluruh kelompoknya dan dengan cepat mengeksekusi Si Feng, membuat mereka semua tercengang. Peristiwa ini membuat Dewa Kuasi Dilin sangat tidak bahagia. Tetapi selama Zhao Feng menundukkan kepalanya kepadanya, Zhao Feng pada dasarnya akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari Dilin.
Scram! Alis Zhao Feng sedikit terangkat, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dewa Kuasi Dilin bahkan tidak menyukai Si Feng, dia juga tidak peduli dengan kematian Si Feng. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Zhao Feng mengumpulkan kekuatan garis keturunannya untuk membentuk dua sayap cahaya keemasan yang menyilaukan di punggungnya dan bersiap untuk pergi. Hentikan dia! Dewa Kuasi Dilin segera berteriak dan menyerbu ke depan dengan dua dewa sejati peringkat 3 dalam kelompoknya. Jade Light Binding, ketiganya segera menggunakan kekuatan inten mereka. Suos-suos, 3 sabuk cahaya giok emas, berkilau dengan pancaran giok emas, melesat ke arah Zhao Feng untuk menahannya. Mencari kematian, Zhao Feng mendengus dengan sangat tidak senang. Dengan lambaian tangan kanannya, seorang pria berjubah hitam dan beberapa binatang buas kuno muncul di sisi Zhao Feng. Binatang purba yang akan dipanggil Zhao Feng sendiri setidaknya memiliki kemampuan tempur dari dewa sejati tingkat 2. Binatang buas bekerja sama dengan Zhao Wang untuk melepaskan serangan kuat yang segera menghancurkan teknik yang digunakan oleh 3 anggota ras giok emas. Kekuatan yang tersisa dari serangan ini ditembakkan langsung ke arah Kuasogat Dilin. Dilin, hati-hati! Kedua tetua peringkat 3 segera bergerak untuk memblokir serangan untuk Dilin. Jangan paksa aku membunuhmu. Tatapan Zhao Feng bosan seperti duri es ke dalam pikiran Dewa Kuasi Dilin. Dengan lambaian jubahnya, Zhao Wang dan semua binatang lainnya menghilang. Dan Zhao Feng berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang ke kejauhan. Dilin, sudah kubilang sebelumnya, jangan memprovokasi pria itu, salah satu tetua segera berkata. Aku tidak berpikir bahwa dia akan menjadi penjinak binatang dengan begitu banyak binatang purba. Apalagi pria berjubah hitam itu juga tidak sederhana, dia benar-benar berhasil memahami Deat Inten hingga level 1. Kata sesepuh lainnya sambil mendesah. Akan sangat sulit untuk menemukan penjinak binatang yang muda dan kuat di seluruh zona Gulong. Kalian semua benar-benar sampah. Kuasogat Dilin membalas dengan gigi terkatup. Jika dia telah bepergian dengan peringkat 4 dewa sejati dalam perlombaan, atau mungkin bahkan dewa sejati peringkat 5 Tianhua, dia pasti bisa menangkap Zhao Feng. Tetapi meskipun dia sangat marah, ketika Dewa Kuasi Dilin mengingat kembali mata dingin Zhao Feng, dia merasakan sedikit ketakutan. Rasanya pria itu bisa mengambil nyawanya kapan saja dia mau. Ayo pergi. Pertama-tama kita harus bergabung kembali dengan kelompok utama perlombaan giok emas. Jangan lewatkan harta karun yang menakjubkan itu. Ketika saatnya tiba, jika Dewa Sejati Tianhua bersedia membantu Anda, akan mudah bagi Anda untuk membalas dendam, nasihat sesepuh itu. Dia tidak menghentikan Kuasogat Dilin untuk berpikir tentang balas dendam. Tetapi jika dia ingin membalas dendam, dia harus membunuh musuhnya dengan kepastian 100% dan memastikan dia tidak pernah bermasalah lagi. Setelah membunuh Si Feng dan membuang perlombaan giok emas, Zhao Feng melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, Zhao Feng bertemu dengan beberapa kelompok. Ada banyak orang dalam kelompok ini, dan mereka semua memiliki dewa sejati tingkat 3 di dalamnya. Dengan beberapa dari mereka bahkan memiliki tingkat 4 dewa sejati. Selain itu, mereka semua tampaknya berbagi tujuan yang sama dengan Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Beberapa lusin hari kemudian, Zhao Feng tiba di daerah pegunungan yang menjulang tinggi. Zhao Feng memperhatikan bahwa semua gunung di dekatnya dihuni oleh berbagai kelompok. Selain itu, ruang di sini sangat stabil, membuat penerbangan menjadi sangat sulit. Selain itu, cakrawala yang jauh terlihat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun dengan jelas. Zhao Feng terbang langsung menuju gunung rendah. Tuan, Anda telah datang, seorang lelaki tua berjubah biru dengan hormat berkata padanya. Zhao Wan dan Black Destruction Serpent Dragon juga hadir. Setelah tiba, Zhao Feng mengaktifkan kemampuan tembus dari mata spiritual lordnya dan melihat ke kejauhan. Tatapannya menembus aliran ruang yang bergejolak, akhirnya melihat istana transparan yang menjulang di kehampaan. Hanya setengah dari istana ini yang terlihat, sedangkan setengah lainnya tetap tersembunyi di kehampaan. Bab 1191 The Prodigies of the Sacred Lands. Semua yang ada di sini adalah karena orang-orang dari Tanah Suci Ruang Waktu. Zhao Wan melihat ke arah yang sama dengan Zhao Feng dan berkomentar. Hanya ahli dari Tanah Suci Ruang Waktu, yang ahli dalam inten luar angkasa, yang bisa menemukan harta karun yang tersembunyi di kehampaan ini. Namun, sudah jelas bahwa, bahkan dengan keahlian mereka,
mereka tidak dapat menampilkan keseluruhan dari istana transparan itu. Untungnya, istana ini perlahan muncul dari kehampaan dengan sendirinya. Istana transparan ini memiliki lingkar 10.000 li, tetapi benar-benar kosong. Ini karena dikelilingi oleh turbulensi spasial yang menakutkan. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan ahli dewa kuno tidak akan berani mendekati sembarangan, atau mereka akan terkoyak oleh turbulensi spasial. Tidak banyak orang di sini pada awalnya, tapi ketika para ahli dari Tanah Suci Ruang Waktu menemukan bangunan ini, mereka mengumpulkan semua orang yang mereka bisa untuk menjaga area dan bahkan mencegah orang luar mendekat. Namun, tindakan mereka hanya menarik lebih banyak perhatian ke tempat ini. Petik 2. Zhao Wan telah berada di area ini sepanjang waktu, jadi dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasinya. Dia menambahkan, kemudian, orang-orang dari surga yang memakan tanah suci juga tiba. Saya mendengar bahwa kedua kelompok itu bahkan mengalami beberapa bentrokan. Setelah itu, semakin banyak kelompok ahli yang tertarik. Bahkan dengan otoritas ekstrim dari dua tanah suci, mereka tidak bisa menahan semua faksi, mengakibatkan situasi yang kau lihat sekarang. Petik 2. Saat Zhao Feng mendengarkan laporan Zhao Wan, riak samar cahaya keemasan muncul di matanya saat dia terus fokus pada istana transparan. Meskipun istana itu transparan, setiap dindingnya merupakan penghalang spasial. Ruang di dalam istana juga sangat tidak stabil, dengan banyak area yang menunjukkan celah spasial kecil. Itu semua harta karun? Setelah mengamatinya untuk waktu yang lama, Zhao Feng akhirnya berseru dengan heran. Aula istana dilengkapi dengan dekorasi yang standar untuk aula biasa, tetapi setiap dekorasi dan ornamen tampaknya terbuat dari bahan yang sangat berharga. Ini hanya kesimpulan yang diperoleh Zhao Feng melalui penglihatannya, lagi pula, dia tidak bisa merasakan aura item dari sini. Di aula tengah istana ini ada barang yang tidak jelas, diselimuti lapisan ruang. Bahkan Zhao Feng tidak bisa dengan jelas melihatnya. Haha, ini benar-benar tanah harta karun yang dapat membuat dunia kagum, tetapi akan terlalu sulit bagi guru untuk mendapatkan banyak keuntungan darinya. Naga ular penghancuran hitam sedikit terkekeh, tetapi itu juga dipenuhi dengan kerinduan akan harta karun di istana transparan. Naga ular penghancuran hitam tidak dapat melihat apa yang ada di dalam istana, tetapi berdasarkan pengalamannya, pasti ini adalah tempat yang penuh dengan harta karun yang menakjubkan. Penemuan yang cukup besar di dalam mungkin dapat mengubah seluruh hidup seseorang. Tapi naga ular penghancuran hitam terlalu lemah saat ini, jadi dia tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi. Itu tidak dijamin. Harta diperoleh melalui persimpangan kesempatan dan takdir. Peluang harus dimanfaatkan sendiri, sementara takdir sudah ditentukan. Zhao Feng dengan acuh tak acuh berkata. Namun, kekhawatiran Black Destruction Serpent Dragon itu bermanfaat. Semua faksi yang berkumpul di sini memiliki kekuatan yang menakutkan. Yang terkuat dari mereka adalah dua tanah suci alam dewa dan beberapa kekuatan bintang 5 yang besar. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkan kelompok Zhao Feng. Black Destruction Serpent Dragon sedikit tertegun. Keyakinan dan semangat Zhao Feng membuatnya merasa malu dengan inferioritasnya. Jika Anda mengizinkan saya datang ke sini lebih awal dan membantu saya memulihkan kekuatan saya, kami mungkin bisa mendapatkan beberapa hal dari tempat ini. Naga ular penghancuran hitam menggerutu. Ini tidak seperti kamu tidak mendapatkan apapun dari tamasya ini kan? Zhao Feng menjawab, tidak menerima atau menyangkal keluhan ini. Naga ular penghancuran hitam cukup mampu untuk mengambil banyak sumber daya berharga untuk dirinya sendiri, tetapi masih memiliki keberanian untuk mengeluh padanya. Naga ular penghancuran hitam dapat dianggap sebagai sumber bantuan yang hebat saat mengambil alih tanah peluang ini, tetapi itu bukan kekuatan utama. Zhao Feng melambaikan tangan kanannya, menyebabkan Zhao Wang muncul di sampingnya. Zhao Feng dan Zhao Wang kemudian keduanya memasuki dunia tata ruang berkabut. Aku akan membantumu mengendalikan senjata ilahi ini. Zhao Feng mengeluarkan tongkat kematian dari dimensi mata dewanya. Jika Zhao Wang dapat menggunakan tongkat kematian ini, dia tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran secara umum, tetapi pada saat-saat genting, tongkat itu dapat berfungsi sebagai kartu truf yang kuat yang dapat membalikkan keadaan. Sempurnakan. Zhao Feng menyerahkan staf itu kepada Zhao Wang. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya, menguncinya ke tongkat kematian. Jika itu membuat gerakan aneh, Zhao Feng akan segera mengambil tindakan yang sesuai. Bats, Hawum. Zhao Wang mengedarkan Divine Power of Death, menuangkannya ke dalam tongkat kematian untuk disempurnakan.
Berdengung, Bats. Staf kematian secara alami memahami apa yang ingin dilakukan Zhao Wang. Itu segera mulai bergetar saat mencoba menahan kekuatan dan kemauan Zhao Wang. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng segera menyerangnya. 3 hari kemudian, Zhao Wang berhasil menghubungkan dirinya dengan staf kematian dan mencap jiwanya ke dalamnya. Tongkat kutukan maut. Zhao Wang mencengkeram tongkat kematian, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam menyeramkan yang kadang-kadang akan menjerit-jerit dengan ratapan hantu. Zhao Feng merasakan aura tubuh Zhao Wang telah melonjak. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan wajahnya seperti iblis dan jahat, seperti penyihir yang dihormati atau dewa kematian. Pemandangan dirinya akan menimbulkan rasa takut. The Staff of Death Curse, itu namanya? Hati Zhao Feng bergetar. Dari namanya, orang bisa melihat bahwa tongkat ini tidak hanya berisi maksud kematian, tapi bahkan maksud kutukan yang lebih dalam dan misterius. Aku akan memberikan batu penyegel dewa ini kepadamu. Saat tidak menggunakan senjata suci ini, gunakan batu penyegel dewa untuk menekannya. Zhao Feng mengeluarkan bongkahan terbesar dari batu segel dewa dan memberikannya kepada Zhao Wang. Meskipun Zhao Wang telah memperbaiki tongkat kutukan kematian sekarang secara tak terlihat mencemari dan merusak kepribadian dan rasionalitas Zhao Wang. Jika bukan karena fakta bahwa tongkat kutukan kematian sangat lemah, Zhao Wang mungkin telah berubah menjadi sangat jahat saat memurnikannya, dengan seluruh tubuh Zhao Wang berada di bawah kendali tongkat kutukan kematian. Zhao Wang mengambil bongkahan batu penyegel dewa dan meletakkannya di tongkat kutukan kematian. Dia segera merasakan pikiran jahat dalam pikirannya melemah, dan hatinya menjadi dingin karena ketakutan. Zhao Wang dengan cepat duduk bersila di tanah, baik untuk menghilangkan pikiran jahat ini dan juga untuk berkultivasi menggunakan tongkat kutukan kematian. Zhao Feng meninggalkan Zhao Wang di dunia tata ruang berkabut. Jika tongkat kutukan maut ingin merusak Zhao Wang, itu tidak akan semudah itu. Senyum tipis terbentuk di wajah Zhao Feng. Jiwa dari 3 klon Zhao Feng semuanya terhubung dengannya, tubuh aslinya. Jika sesuatu terjadi pada jiwa Zhao Wang, Zhao Feng dan klon lainnya akan segera menyadarinya. Jika staf kutukan kematian ingin benar-benar merusak keinginan Zhao Wang, itu harus melakukan hal yang sama pada Zhao Feng dan klon lainnya juga. Aku juga harus menerobos sekarang? Zhao Feng duduk bersila di dalam gua. Ada terlalu banyak ahli berkumpul di sekitar tanah harta karun ini. Hanya dengan membobol level demigod, Zhao Feng akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka untuk harta karun ini. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Zhao Feng melepaskan energi dunia kecilnya untuk menyelimuti dia, dan baru kemudian dia mengambil sumber dayanya yang berharga dan mulai berkultivasi. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa banyak orang yang berkultivasi di pegunungan ini. Semua orang menyadari bahwa ini bukanlah harta karun biasa. Jika tidak, para ahli dari 2 tanah suci alam dewa tidak akan berjaga-jaga di sekitarnya. Di tempat dengan harta berharga seperti itu, hanya yang kuat yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan apapun. Selain itu, pegunungan yang panjang dan tak terputus ini diliputi oleh kekuatan Space Intent, menjadikannya tempat yang ideal untuk memahami misteri ruang angkasa. Di gunung yang paling dekat dengan istana transparan, hampir 20 ahli duduk bersila, masing-masing memiliki aura yang kuat dan bantalan yang tidak biasa. Berdengung, Bats. Riak spasial bisa dilihat di semua tubuh mereka. Di depan hampir 20 orang ini adalah seorang pemuda berambut putih. Riak Space Intent di tubuhnya adalah yang terkuat dan paling jelas. Di beberapa titik, Eye of Void berwarna perak gelap telah mengembun di belakang punggung pemuda itu. Tiba-tiba, pemuda berambut putih membuka mata perak gelapnya sendiri, dan Eye of Void di belakangnya tampak mengeras, memancarkan kilau keperakan. Pupil dalam memiliki begitu banyak lapisan sehingga tampaknya mengarah ke dimensi tak terbatas. Kuasa God Kong Yuan, Space Intent Anda telah mencapai level 4. Kamu seharusnya bisa melihat ke dalam aula istana itu sedikit. Seorang tetua dengan aura yang sangat dalam dan pendiam berbicara dari belakang pemuda berambut putih itu. Maksud ruang tingkat 4. Semua ahli lainnya tercengang dengan kata-kata ini. Untuk telah mencapai maksud ruang tingkat 4 hanya pada tingkat Dewa Kuasi Kong Yuan adalah satu-satunya anggota generasi baru Tanah Suci Ruang Waktu yang telah mencapai tingkat ini. Saya melihat sedikit, ada harta karun di mana-mana, dan sebagian besar harta karun jenis ruang angkasa. Mata perak kuasa God Kong Yuan berkeliaran di sana-sini. Orang-orang di sekitarnya sangat gembira mendengar berita ini.
Di tempat lain, di sebuah gunung yang curam tidak jauh dari sana adalah sekelompok hampir 20 orang. Orang-orang ini lebih tinggi dan lebih besar, dan beberapa dari mereka memiliki tato hitam yang aneh di wajah mereka. Saya tidak berpikir bahwa kuasi Gatkong Yuan Space Intent telah mencapai level 4, kata seorang pria parubaya dengan kaget. Space Intent adalah intent yang akan coba dikembangkan oleh pakar manapun. Siapapun yang menguasai intent ini dapat menggunakan gerakan instan, lompatan spasial, dan keterampilan serupa lainnya. Entah itu untuk melarikan diri, mengejar, atau melakukan perjalanan mendesak, itu adalah niat yang sangat berguna. Ada desas-desus bahwa garis keturunan mata ruang waktu kuasa Gatkong Yuan sangat murni. Dia bahkan mendapatkan petunjuk dari Dewa Ruang Waktu. Dewa kuasi lainnya dari surga yang memakan tanah suci berkata, bahkan jika itu masalahnya, dia masih bukan tandinganku. Suara sedingin es dan buas berbicara, yang sepertinya tidak takut pada apapun. Seolah-olah kata-kata ini diucapkan secara khusus sehingga kuasa Gatkong Yuan dapat mendengarnya. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir membalas. Ini karena orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Dewa Semu Surga Swallower, dewa kuasi yang jenius dari surga yang memakan tanah suci. Itu jelas, Space Intent hanya digunakan untuk bepergian. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Seniors Devouring Intent? Seorang pemuda segera mulai menyanjung Heaven Swallower. Tiba-tiba, kuasa God Heaven Swallower merasakan sesuatu dan berbalik ke arah tertentu. Para ahli dari Tanah Suci Ruang Waktu juga memperhatikan sesuatu. Awan di kejauhan bergemuruh saat kapal perang besar yang panjangnya 100 zang terbang seperti sambaran petir. Di depan kapal perang berdiri seorang pemuda terpelajar, yang dengan lembut tersenyum ke arah angin. Apa itu? Betapa besar kapal perang? Petik 2. Fraksi mana itu? Banyak ahli di pegunungan khawatir dan dikejutkan oleh kapal perang yang sangat besar ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Tanah Suci Tianyun, dia benar-benar memiliki gaya. Kuasa God Heaven Swallower berdiri, matanya berkedip saat dia menatap kapal perang kuning tua itu. Tanah Suci Tianyun adalah tanah suci yang didirikan agak terlambat di alam dewa kuno yang sunyi. Meskipun reputasinya tidak setara dengan tanah suci lainnya, itu tidak bisa diabaikan. Tanah Suci Tianyun, dewa kuasi Sikong, kata dewa kuasi Kong Yuan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan kuasa God Heaven Swallower, dia lebih tertarik pada kuasa God Sikong. Hanya karena saya takut terlambat, maka saya menggunakan metode transportasi ini. Jika saya kembali tanpa apa-apa, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada guru. Dewa kuasi Sikong memberikan senyuman dan anggukan, setiap gerakannya santai dan lembut, sama sekali tidak seperti keajaiban dari dua tanah suci lainnya. Pada saat yang sama, di gunung yang lebih rendah, dunia kecil tempat tinggal Zhao Feng tiba-tiba mulai meledak dengan kilat keemasan dan riak samar kekuatan ilahi yang mengerikan. Tuan hampir menerobos. Penatua berpakaian biru itu bersukacita. Dengan terobosan ini, Zhao Feng sekarang dapat dianggap sebagai dewa kuasi, meskipun sulit untuk mengatakan peringkat dewa sejati apa yang akan dibandingkan dengan kekuatannya. Bab 1192 melawan dewa sejati tingkat 3. Di depan Zhao Feng, banyak sumber daya budidaya jenis logam mulia mengambang. Jika bukan karena dunia kecil Zhao Feng menyembunyikannya, ahli manapun yang melihat sumber daya ini mungkin akan mencoba mengambilnya sendiri. Zhao Feng menyerap energi obat dalam bahan-bahan ini dan membiarkannya bersirkulasi melalui kekuatan suci, menuangkannya ke pusaran cahaya suci. Pada saat tertentu, wilayah berwarna emas dari pusaran air suci 5 warna Zhao Feng mulai bersinar dengan pancaran yang menyilaukan. Metal of Wind Lightning di sekitar Zhao Feng juga mulai bersinar, pancarannya begitu cemerlang sehingga beberapa di antaranya bocor keluar dari dunia kecil untuk menerangi dunia luar. Fenomena ini menarik perhatian banyak ahli di pegunungan sekitarnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa Zhao Feng hanya membobol alam demigod, mereka mengabaikannya. Zhao Feng benar-benar menyebabkan kehebohan saat dia masuk ke level demigod, tetapi apakah satu demigod akan berguna di tempat seperti ini? Suara mendesing. Petir emas perlahan memudar, dan selubung dunia kecil di sekitar Zhao Feng juga mulai menghilang. Dewa Semu Kong Yuan, Dewa Semu Surga Swallower, Dewa Semu Sikong. Saat Zhao Feng membuka matanya yang cerah, dia dengan lembut menggumamkan ketiga nama ini. Meskipun dia sibuk berkultivasi, dia telah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk mengawasi sekelilingnya.
Mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka sebagai keajaiban dari tanah suci alam dewa. Zhao Feng menghela nafas secara emosional. Tanah suci alam dewa adalah keberadaan seperti dewa yang berada di atas kekuatan bintang 5. Masing-masing dari 3 tanah suci ini memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak dan kekuatan yang jauh lebih banyak daripada Zhao Feng. Zhao Feng dapat dengan aman berasumsi bahwa, jika salah satu dari mereka mencoba masuk ke alam surgawi ilahi, mereka akan menjadi dewa sejati peringkat 4. Beberapa orang, karena mereka tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut, akan masuk ke alam ilahi surgawi dan menjadi dewa sejati peringkat 1. Mereka kemudian akan perlahan mulai naik pangkat, tetapi pada akhirnya, mereka akan merasa sangat sulit untuk memanjat ambang dan menjadi dewa kuno. Namun, keajaiban ini bisa langsung menjadi dewa sejati peringkat 4, meningkatkan kemungkinan bahwa mereka bisa maju menjadi dewa kuno. Ini adalah perbedaan bakat. Ini juga mengapa begitu banyak orang memilih untuk menekan kultivasi mereka dan mengumpulkan sumber daya daripada langsung menantang alam surgawi ilahi. Jarak di antara kita masih sangat besar, tapi aku baru mencapai level demigod sekarang. Saya masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Tekad yang gigih muncul di hati Zhao Feng. Ketiga jenius dari tanah suci alam dewa ini semuanya adalah target Zhao Feng. Jika memungkinkan, Zhao Feng ingin melampaui mereka. Selamat, Guru, untuk memajukan satu langkah lagi dalam kultivasi dan menjadi dewa semu. Sesepuh berpakaian biru itu tersenyum dan berkata dengan hormat. Dengan kekuatan Zhao Feng, dia hanya perlu masuk ke tingkat demigod untuk disebut dewa kuasi. Haha, kamu baru saja mencapai level demigod dan berani menyebut dirimu sebagai dewa kuasi. Seorang dewa kuasi muda di puncak gunung tempat Zhao Feng berada tertawa sombong. Dibandingkan dengan semua faksi lain di sini, kelompok Zhao Feng hanya terdiri dari 4 orang dan dapat dianggap sebagai kelompok terlemah. Tatapan Zhao Feng beralih ke faksi di puncak. Faksi ini hanya memiliki 9 orang, dengan hanya 1 peringkat 4 dewa sejati, menjadikannya salah satu faksi terlemah di tempat ini. Saat ini, kelompok lain tiba di daerah tersebut. Memimpin kelompok ini adalah Dewa Kuasi Dilin, yang mata dingin dan kejamnya tertuju pada Zhao Feng. Namun kali ini, Dewa Kuasi Dilin tidak bertindak gegabah. Saat itu, Zhao Feng sendiri telah membuat kelompoknya memar, dan sekarang dia memiliki 3 orang lagi di sisinya. Namun, Kuaso God Dilin masih memberikan senyuman jahat seolah dia berkata, tunggu saja. Kuaso God Dilin terbang langsung menuju kelompok utama dari Golden Jade Rache. Dewa sejati Tianhua, dalam perjalanan kami ke sini, salah satu anggota kelompok kami dibunuh oleh bocah berambut emas itu. Dewa Kuasi Dilin berdiri di hadapan Dewa sejati Tianhua dan berkata dengan senyum tipis. Dewa sejati Tianhua adalah satu-satunya dewa sejati peringkat 5 yang dimiliki oleh ras giok emas di dimensi rahasia ini. Meskipun Dewa Kuasi Dilin memiliki status yang dihormati, dia bertindak sedikit lebih terkendali di depan Tianhua. HMPH, kamu akan memintaku, Dewa sejati tingkat 5, pergi dan berurusan dengan seorang junior yang baru saja masuk ke level demigod. Dewa sejati Tianhua dengan marah menderu. Jika dia benar-benar pergi dan membunuh Zhao Feng, dia hanya akan menarik ejekan dari semua faksi sekitarnya. Kalian berlima, tangani mereka. Dewa sejati Tianhua menghela nafas dan berbicara kepada 5 dewa peringkat 3 di sisinya. Dalam kelompok 4 Zhao Feng, hanya ada 1 dewa sejati peringkat 3, sementara 1 adalah dewa sejati peringkat 2, dan 2 sisanya adalah dewa. 5 peringkat 3 dewa sejati melawan mereka agak berlebihan. Tetapi karena Zhao Feng telah berhasil membunuh anggota ras giok emas dan pergi tanpa cedera, dia jelas bukan orang biasa. Dewa sejati Tianhua ingin memastikan, jadi dia mengirim 5 dewa sejati peringkat 3. 5 anggota perlombaan giok emas segera menuju ke gunung tempat tinggal Zhao Feng. Bocah, tunggu saja kematian. Kuaso God Dilin tersenyum sinis. Di gunung tempat Zhao Feng berada, pemuda yang baru saja mengejek Zhao Feng beberapa saat yang lalu sekali lagi diejek. Sepertinya tidak ada dari kalian yang akan memiliki kesempatan untuk mengalami harta karun tempat ini. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Wajah tetua berpakaian biru itu penuh dengan kekhawatiran. Ayo pergi. Zhao Feng memadatkan 2 sayap cahaya keemasan di punggungnya dan mulai melarikan diri. Haha, guru, lakukan trikmu lagi. Naga ular penghancuran hitam memberikan senyum licik. Namun, naga ular penghancuran hitam juga suka bermain kotor. Garis keturunan ras naga penghancurnya tidak dapat diekspos sebelum banyak orang ini.
Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiga anggota kelompok Zhao Feng dengan cepat mengikutinya. Setelah mereka membunuh mereka semua, salah satu dewa sejati ras giok emas berteriak. Mereka adalah 5 dewa sejati tingkat 3. Jika mereka membiarkan lawan mereka melarikan diri tepat di depan mereka, mereka tidak akan memiliki wajah untuk kembali. Perlombaan dewa giok emas dikejar. Dalam kelompok Zhao Feng adalah yang tercepat, kemudian Zhao Wan dan naga ular penghancuran hitam. Itu sebenarnya adalah sesepuh berpakaian biru, dewa sejati tingkat 3, yang paling lambat. Apa yang sedang terjadi? Orang dengan kultivasi terlemah sebenarnya adalah yang tercepat. Salah satu dewa sejati ras giok emas terkutuk dengan marah. Kelompok 5 mereka hanya bisa mengejar sesepuh berpakaian biru. Mereka sama sekali tidak mampu menangkap 3 lainnya. Tapi tiba-tiba, kelompok pelarian Zhao Feng berhenti. Membunuh. Perlombaan giok emas secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat dan langsung menyerang. 3 dewa sejati menyerang Zhao Feng, Zhao Wan, dan naga ular penghancuran hitam. Sementara 2 dewa sejati yang tersisa menyerang sesepuh berpakaian biru. Tetua berpakaian biru itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tak berdaya. Orang-orang di sekitar tuannya semua suka bermain sebagai babi untuk memakan harimau. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada Black Destruction Serpent Dragon, dan bahkan Zhao Feng mungkin sama dengannya sekarang setelah terobosan. Faktanya, Zhao Feng pasti lebih kuat jika dia menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuknya. Bocah, apakah kamu yang membunuh anggota ras giok emasku? Salah satu dari peringkat 3 dewa sejati menatap ke bawah pada Zhao Feng, sedikit amarah di wajahnya. Kamu banyak bicara omong kosong. Zhao Feng mendengus saat dia mengedarkan tubuh petir suci dan mengaktifkan darah iblis kuno. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba tumbuh dan mulai memancarkan kilat keemasan. Dia kemudian ditutupi oleh lapisan sinar matahari merah. Sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dewa sejati tingkat 3 yang berdiri di hadapannya meringis. Dia mengerti bahwa orang ini tidak sederhana. Dalam kilatan petir merah, Zhao Feng menembak ke arah dewa sejati ini. Sekarang dia berada di level demigod. Zhao Feng ingin melihat apakah dia bisa melawan dewa sejati tingkat 3. Hukum giok cahaya emas. Peringkat 3 dewa sejati mengaktifkan garis keturunan ras giok emas. Kedua tangannya melambai di udara, langsung menghasilkan rune giok emas yang tak terhitung jumlahnya. Rune batu giok emas ini membentuk pusaran yang pergi untuk menghadapi Zhao Feng. Langit menghancurkan telapak petir suci. Telapak tangan besar yang terbuat dari petir merah menabrak pusaran batu giok emas. Lebih dari setengah pusaran segera dihancurkan, dengan sisanya terbakar habis oleh api keemasan pemusnahan. Ini adalah atribut khusus dari api matahari darah iblis kuno, dan itu juga salah satu poin kuat dari maksud api tingkat 1. Setelah menjadi demigod, aku sudah bisa bertarung langsung melawan dewa sejati peringkat 3. Zhao Feng di dalam hati sedikit senang. Zhao Feng masih ingat bahwa ketika dia melawan dewa sejati Guisa, dia merasa sulit untuk menerima bahkan satu gerakan pun. Dia hanya bisa mengandalkan senjata ilahi dan duplikasi mata dewa untuk memblokir serangan. Dalam beberapa bulan di alam mimpi kuno, Zhao Feng telah tumbuh ke tingkat di mana dia bisa bertarung langsung dengan dewa sejati peringkat 3. Zhao Feng menerjang ke depan, menyerang dewa sejati peringkat 3 dari sudut lain. Fire Intent anak nakal ini telah mencapai level 1. Peringkat 3 dewa sejati tercengang. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa garis keturunan Zhao Feng tampaknya lebih kuat darinya, dan teknik penguatan tubuhnya lebih dalam. Jika dia belum mencapai intent logam tingkat 1 begitu lama, dia tidak akan menjadi tandingan Zhao Feng. Ledakan, bang, berdebar. Setelah beberapa pertukaran, ras giok emas peringkat 3 dewa sejati menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Feng. Di tempat lain, tetua berpakaian biru itu ditekan oleh 2 dewa sejati tingkat 3, dan Zhao Wan juga sedikit dirugikan versus 1 dewa sejati tingkat 3. Namun, pria berskala hitam dewa sejati peringkat 2 memiliki niat penghancuran yang mendalam. Serangannya ganas dan tirani, dan dia mampu sepenuhnya menekan dewa sejati ras giok emas. Sial, membunuh tumpukan sampah ini sebenarnya membutuhkan banyak usaha. Peringkat 3 dewa sejati berubah sedikit marah saat dia menghasilkan kipas emas. Insinerasi batu giok. Dengan gelombang kipas, dia menciptakan badai emas yang menyilaukan yang menyapu Zhao Feng dengan momentum yang bisa menghancurkan segalanya.
Saat badai emas melonjak ke seluruh dunia, orang bisa mendengar kerutan dan retakan, seolah-olah benda giok yang tak terhitung banyaknya sedang dihancurkan. Karena kamu telah mengeluarkan senjata ilahi, mari kita akhiri pertempuran ini. Wajah Zhao Feng menjadi dingin. Dia hanya bertarung dengan dewa sejati peringkat 3 dengan jujur karena dia ingin menguji kekuatannya setelah menerobos. Zhao Feng menggunakan Metal Lightning Radiance Wings untuk menghindari serangan ini. Dia melambaikan satu tangan, menyebabkan sosok besar muncul di sekitarnya, masing-masing memancarkan Yaoki kuno yang luar biasa. Kamu penjinak binatang, peringkat 3 dewa sejati tercengang. Perlombaan batu giok emas awalnya memiliki keuntungan, tetapi ketika Zhao Feng melepaskan begitu banyak hewan peliharaan, meskipun mereka secara individu tidak terlalu kuat, mereka cukup untuk mengubah jalannya pertempuran ini. Membunuh, Zhao Feng memerintahkan. Penghancuran nafas naga, Black Destruction Serpent Dragon segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, mengedarkan energi destruction ke seluruh tubuhnya. Dimensi bentuk segudang, Zhao Wan segera menggunakan kartu trufnya, melepaskan dimensi bentuk segudang dan menjebak dewa sejati tingkat 3 di dalamnya. Gerombolan binatang mengepung 2 dewa sejati yang menyerang sesepuh berpakaian biru. Insinerasi batu giok, bibir Zhao Feng melengkung menjadi sederhana saat mata kirinya mulai memancarkan Eye Intent yang kuat. Badai emas yang menyilaukan berlanjut dengan momentum yang tak terhentikan menuju dewa sejati peringkat 3 di depan Zhao Feng. Ketika lawannya menggunakan gerakan ini, Zhao Feng diam-diam menduplikasinya, menunggu waktu dan energinya sampai dia bisa melepaskannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu teknikku. Seluruh tubuh peringkat 3 dewa sejati membeku karena terkejut. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng segera menindaklanjuti dengan teknik garis keturunan matanya sendiri. Kekuatan Tribulation Lightning Eye Flame menyerang lebih dulu, meledak langsung terhadap jiwa dewa sejati peringkat 3 dan mencegahnya bertarung secara normal. Setelah itu, insinerasi giok duplikat Zhao Feng mulai menggiling liar di peringkat 3 dewa sejati. Di tempat lain, naga ular penghancuran hitam telah membunuh dewa sejati tingkat 3. Zhao Wan dapat mengandalkan dimensi bentuk segudang dan mata bentuk segudang untuk mencapai jalan buntu dengan dewa sejati tingkat 3, dan sesepuh berpakaian biru. Dan binatang buas kuno berhasil memaksa 2 dewa sejati peringkat 3 terakhir ke dalam kesulitan. Di gunung tertentu, dewa sejati Tianhua duduk bersila dalam kultivasi. Meskipun dia adalah dewa sejati peringkat 5, dia tidak berani bertindak sembarangan di sekitar harta karun seperti ini. Tiba-tiba, dia mengeluarkan tanda pesan dan kemudian memucat karena kaget, raungan amarah keluar dari bibirnya, sekelompok orang yang tidak berguna. Ikuti aku. Dewa sejati Tianhua berdiri, wajahnya memancarkan amarah yang benar saat dia memimpin semua anggota ras giok emas seperti banjir yang ganas.